Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Arini menutup pintunya kembali dan menguncinya rapat-rapat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia hanya duduk di tempat tidurnya hingga pagi tiba, berharap sinar matahari dapat mengusir semua kengerian yang ia rasakan. Keesokan harinya, meskipun lelah dan juga kurang tidur, Arini tetap menjalankan tugasnya. Ia membersihkan lantai bawah lebih dulu, sebelum akhirnya menuju ke lantai atas. Kali ini ia harus membersihkan kamar damar, sesuatu yang sejak awal ia hindari. Saat ia berdiri di depan pintu kamar damar, Arini mengambil nafas panjang. Pintu itu tertutup rapat, tetapi entah kenapa, ia merasa hawa dingin keluar dari balik pintunya. Dengan tangan gemetar, ia pun mengetuk pintu dengan pelan. Tok tok tok. Permisi, Mas Damar. Saya mau bersihkan kamar, Mas. Katanya dengan suara setenang mungkin. Tidak ada jawaban saat itu. Arini menunggu beberapa saat sebelum akhirnya memutar knop pintu. Kamar itu kosong, Damar tidak ada di sana. Tetapi jelas terlihat bahwa kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di lantai dengan kaleng minuman tergeletak di atas meja. Dan ada beberapa kertas yang tercoret-coret tanpa arti. Arini mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kecauan itu. Ia mulai membersihkan kamar dengan perlahan, mengambil pakaian kotor dan juga menyapu lantai. Namun saat ia mendekati meja, matanya tertuju pada sesuatu yang membuatnya terdiam. Di atas meja ada pisau besar yang terlihat seperti baru saja digunakan. Pisau itu diletakkan sembarangan di atas kertas yang penuh dengan coretan. Arini mencoba menenangkan dirinya saat itu. Mungkin itu hanya pisau di dapur yang dibawa Damar ke atas untuk sesuatu. Tapi tetap saja melihat pisau itu membuat ingatannya melayang pada kejadian semalam. Yaitu suara benda tajam yang ia dengar dengan gedoran di pintu kamarnya. Semuanya kembali terasa nyata. Saat ia sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba suara langkah kaki pun terdengar dari arah pintu. Arini berbalik dan melihat Damar berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang tajam. Damar tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana menatap lurus ke arah Arini. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tatapan itu begitu menusuk membuat Arini merasa seolah-olah sedang dihakimi. Mas, saya lagi bersihkan kamar, kata Arini mencoba memecah keheningan. Damar tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk mengambil sesuatu dari meja, lalu duduk di kursi sambil terus menatap Arini. Tatapannya seperti mengawasi membuat Arini merasa tidak nyaman. Arini pun mempercepat pekerjaannya, berusaha menghindari kontak mata dengan Damar. Setelah selesai, ia segera keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Hari itu suasana hati Arini benar-benar kacau. Ia terus memikirkan kejadian semalam dan sikap Damar yang aneh. Meskipun ia tahu, meskipun ia juga mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, bayangan tatapan Damar terus terngiang di pikirannya. Ketika malam tiba, Arini merasa semakin cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia bertekad untuk tetap menjalankan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, ia membutuhkan pekerjaan ini, dan ia tidak ingin menyerah begitu saja. Namun di dalam hatinya Arini tahu bahwa tinggal di rumah ini tidak akan pernah mudah. Ada sesuatu yang gelap dan juga mengerikan yang tersembunyi di dalam rumah ini, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi.
Malam itu, Arini sudah bersiap untuk tidur lebih awal setelah seharian membersihkan rumah. Kelelahan dan kurang tidur beberapa hari terakhir membuat tubuhnya terasa lemas, tetapi pikirannya terus berkutat pada keanehan rumah ini, terutama perilaku Damar. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur, berharap malam ini lebih tenang dari sebelumnya. Namun harapan itu pupus saat ia mendengar suara ramai dari lantai bawah. Tawa keras dan juga dendingan botol, serta suara musik keras yang tiba-tiba menggema di rumah itu, memecah keheningan rumah yang biasanya sunyi. Arini duduk tegak di tempat tidur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melangkah mendekati pintu kamarnya, membukanya sedikit dan mendengar suara-suara itu semakin jelas. Ia mengintip ke bawah dari tangga dan melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Damar rupanya membawa beberapa teman laki-laki ke rumah itu. Mereka tampak duduk di ruang tamu yang luas. Beberapa berdiri sambil memegang botol minuman, dan lainnya pun tertawa keras sambil melempar bantal sofa ke arah satu sama lain. Salah satu dari mereka bahkan melompat di atas meja kopi, membuat gelas dan juga piring yang ada di sana jatuh berantakan ke lantai. Wah, rumah lo gede banget ya, Mar. Kayak tempat pesta nih, ujar salah satu temannya sambil tertawa terbahak-bahak. Yoi, kita bebas aja di sini. Lagian, nenek gue gak bakal pulang sampai subuh. RT gue juga, dia gak berani bakal ngomong apa-apa ke kita, jawab Damar santai sambil menyalakan rokoknya. Arini mendengar itu dan merasa dadanya berdesir. Ia tahu yang dimaksud Damar adalah dirinya, dan ia merasa tidak punya pilihan selain tetap diam di kamarnya. Tetapi semakin lama suara berisik itu semakin mengganggu. Pecahan kaca terdengar jatuh ke lantai, disusul oleh suara kursi yang terseret kasar. Arini mencoba menenangkan diri dan membiarkan mereka. Tapi ketika suara itu semakin brutal, ia merasa harus melihat apa yang terjadi. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia turun ke lantai bawah, mencoba menghindari perhatian mereka semua. Begitu sampai di ruang tengah, ia terkejut ketika melihat keadaan rumah yang sudah berantakan. Bantal sofa berserakan di lantai, meja kopi pun penuh dengan bekas minuman dan juga sisa makanan, dan beberapa gelas pecah di sudut ruangan saat itu. Salah satu teman Damar bahkan membuka lemari dapur tanpa izin dan mengambil makanan ringan dengan sembarangan. Mas Damar, ini sudah malam loh mas. Tolong jangan terlalu berisik, kata Arini dengan suara pelan, mencoba tetap sopan meski dalam hati ia ingin marah. Damar menoleh ke arahnya dengan wajahnya tampak kesal karena dia merasa terganggu saat itu. Lo itu RT di sini kan? Udah ya, gak usah ngatur-ngatur. Kerja lo cuma bersihin rumah. Kalau udah pagi, bersihin aja semuanya. Berisik, katanya dengan nada tinggi, diikuti tawa teman-temannya. Arini terdiam, ia tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi hatinya terasa panas mendengar ucapan Damar. Teman-temannya terus bersolak seolah-olah mendukung perilaku Damar yang semena-mena. Salah satu dari mereka yaitu seorang pemuda bertubuh tinggi dengan rambut acak-acakan mendekati Arini saat itu. Lo akhirnya di sini ya? Masih muda, cantik lagi. Udah punya pacar belum? Emangnya lo gak takut kerja di rumah serem ini? Tanyanya sambil menyeringai dengan adanya mengejek. Arini tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan melangkah mundur, menjauh dari mereka. Pemuda itu tertawa lalu kembali ke kelompoknya. Damar tampak tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Ia hanya duduk di sofa dengan santai, sesekali menghisap rokok dan menyeruput minuman dari botol kaca yang diletakkan di atas meja. Ia membiarkan teman-temannya melakukan apa saja, termasuk merusak barang-barang di rumah. Hari ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia merasa tidak sanggup melihat perilaku mereka lebih lama. Saat naik tangga,
Ia mendengar suara mereka semakin gaduh. Bahkan salah satu dari mereka menyalakan musik lebih keras, mengubah rumah itu menjadi tempat pesta yang liar. Begitu sampai di kamarnya, Arini duduk di tepi tempat tidur, mencoba menahan air mata. Ia merasa tidak dihargai sama sekali di rumah ini. Segala jeripayanya membersihkan rumah setiap hari, seolah-olah tidak ada artinya. Suara gaduh terus berlanjut hingga larut malam saat itu. Arini tidak bisa tidur sama sekali. Sesekali ia mendengar suara benda jatuh, tawa keras dan bahkan suara botol pecah. Ia hanya bisa berharap semua itu akan segera berakhir. Namun hingga dini hari suara itu tetap tidak mereda. Saat Arini memberanikan diri mengintip ke bawah sekali lagi, ia melihat keadaan yang semakin kacau. Lantai penuh dengan sampah, minuman tumpah di mana-mana dan beberapa barang hiasan rumah sudah jatuh dan juga rusak. Saat itu Arini merasa ingin menyerah. Ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk bekerja di rumah ini adalah pilihan yang tepat. Tapi ia tahu kembali ke desa tanpa pekerjaan bukanlah solusi baginya. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk tetap bertahan. Setidaknya sampai ia menemukan jalan keluar yang lebih baik. Ketika matahari mulai terbit, suara gaduh itu pun perlahan mereda. Teman-teman Damar satu persatu tertidur di sofa atau lantai, meninggalkan rumah dalam keadaan porak-poranda. Damar sendiri terlihat terbaring di sofa dengan rokok yang masih menyala di tangannya. Arini menghela nafas panjang. Ia tahu pagi ini akan menjadi hari yang sangat melelahkan. Dengan enggan ia pun mengambil alat kebersihan dan mulai membersihkan kacauan yang ditinggalkan Damar dan juga teman-temannya. Saat Arini membersihkan lantai yang lengket karena minuman, Damar bangun dengan wajah yang lelah. Ia menatap Arini dari sofa dengan mata yang setengah tertutup, lalu berkata dengan suara malas, Rini, ini bersihkan sampai bersih ya, jangan sampai ada noda." Arini hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Meskipun di dalam hatinya ia merasa ingin menangis. Ia tahu ini hanya permulaan dari hari-hari sulit yang akan ia hadapi di rumah ini. Setelah hampir 2 jam bekerja tanpa henti, Arini akhirnya berhasil membersihkan sebagian besar kekacauan yang ditinggalkan Damar dan juga teman-temannya. Keringat bercucuran di dahinya dan punggungnya terasa nyeri akibat menggosok lantai yang lengket oleh tumpahan minuman semalam. Matahari sudah mulai naik dan rumah itu kembali sunyi setelah semalam penuh dengan kegaduhan. Arini duduk di kursi dapur mencoba menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Namun hati kecilnya tidak bisa tenang saat itu. Ia merasa hamba, kesal dan juga lelah secara fisik maupun secara emosional. Keputusan untuk bekerja di rumah ini semakin terasa seperti beban yang terlalu berat baginya. Ia pun meraih ponselnya tergeletak di meja dapur. Jarinya gemetar saat ia mencari nama Jeffrey di daftar kontaknya. Setelah menemukan nomornya, ia segera menekan tombol panggil. Tidak lama kemudian suara Jeffrey pun terdengar dari seberang. "Halo Arini, kamu kenapa sayang? Suaramu kok lemah sekali?" Ucap Jeffrey langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan kekasihnya. Arini tidak bisa menahan tangisnya saat itu. Air matanya jatuh seketika mengalir deras tanpa bisa ia kendalikan. "Mas, aku nggak kuat di sini. Rumah ini, kerjaan ini semuanya berat banget. Aku ngerasa kayak nggak dihargai. Mereka seenaknya bikin rumah berantakan. Dan aku yang harus beresin semuanya. Aku capek, Mas." Suara Jeffrey terdengar khawatir saat itu. "Sayang, kamu sabar Arin. Aku tahu ini gak mudah buat kamu. Tapi kamu kan bilang mau coba bertahan demi bapak kamu. Ingat, kamu ke Bandung ini kan untuk mengejar mimpi kamu juga. Kalau kamu pulang sekarang, nanti kamu nyesel loh. Kamu bilang kamu mau bahagiakan bapak, iya kan?" Arini menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Iya Mas, tapi rasanya berat sekali. Apalagi majikanku ini
sama teman-temannya itu mereka kasar, Mas. Mereka nggak peduli sama aku. Aku ngerasa sendirian di sini. Sayang, aku tahu kamu kuat. Cuma butuh waktu sampai kamu gajian. Setelah itu, kalau kamu masih merasa nggak nyaman, kita cari jalan lain. Tapi kamu jangan buru-buru menyerah ya. Ingat, semua ini demi masa depan kita juga. Kata Jeffrey dengan suara lembut, mencoba menguatkan. Mendengar kata-kata Jeffrey, Arini merasa sedikit tenang. Ia mengangguk meskipun tahu Jeffrey tidak bisa melihatnya. Iya mas, aku coba bertahan. Doain aku ya. Iya, selalu Rin. Aku selalu doain kamu. Kamu jangan lupa makan ya, dan jaga kesehatan. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung hubungi aku. Setelah menutup telepon itu, Arini merasa sedikit lebih kuat. Ia menyeka sisa air mata di pipinya, lalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk bertahan setidaknya sampai akhir bulan, saat ia akan menerima gajinya. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Arini, di luar rumah damar teman-temannya masih berkumpul di halaman. Mereka belum pulang dan justru asik membicarakan Arini. Bahkan salah satu dari mereka yang sebelumnya sempat mengganggu Arini, dia menyalakan rokok sambil tersenyum dengan sinis. Lo semua ini sadar gak sih? ART-nya Damar tuh cantik banget ya. Mukanya mulus, badannya juga oke banget. Katanya sambil tertawa kecil. Teman-teman yang lain pun saat itu ikut tertawa. Salah satunya menjawab, iya, gue juga kepikiran sih. ART kayak gitu jarang-jarang. Damar hoki banget bisa punya ART kayak dia di rumah. Kalau dia di rumah gue, udah gue manfaatin pasti. Apa gue coba deketin ya? Kata yang lain dengan nada menggoda. Lumayan kan, kalau bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kan bisa dapat jatahnya. Ucapnya saat itu. Salah satu dari mereka mengangkat bahu sambil terkekeh. Ya, kita juga kan harus hati-hati bro. Dia kelihatan cuek, tapi lo tahu kan, dia itu bisa meledak. Mereka terus membicarakan Arini dengan nada yang tidak sopan, mengabaikan fakta bahwa perempuan muda itu sedang berjuang keras bertahan di situasi yang tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan berencana untuk sering datang ke rumah Damar, sekedar untuk melihat Arini atau mencari kesempatan untuk mendekatinya. Sementara itu di dalam rumah Damar tampak baru bangun sepenuhnya. Ia keluar dari kamarnya dengan rambut berantakan, masih mengenakan kaos dan juga celana pendek. Ia berjalan ke dapur dan melihat Arini sedang merapikan alat pel. Nah, gitu dong Rin. Baguslah, rumah udah bersih sekarang. Ucapnya dengan nada datar, seolah-olah tidak peduli. Arini hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia sudah terlalu lelah untuk merespon ucapan Damar. Kalau mereka bikin rumah berantakan lagi, ya tinggal lo bersihin aja. Itu juga kan kerjaan lo. Tambah Damar dengan santai, sebelum ia membuka kulkas dan juga mengambil sebotol air. Setelah Damar keluar dari dapur, Arini menarik nafas panjang dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu hari itu akan panjang dan juga penuh tantangan, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Kata-kata Jeffrey tadi pagi masih terngiang di pikirannya, menjadi satu-satunya penguat agar ia tidak menyerah. Namun jauh di dalam hatinya Arini merasa bahwa berada di rumah ini akan menjadi ujian terbesar di dalam hidupnya. Tidak hanya karena pekerjaannya yang berat, tetapi juga karena Damar dan juga teman-temannya yang semakin membuatnya merasa terpojok. Ia juga hanya berharap waktu berlalu lebih cepat, hingga ia bisa menerima gajiannya dan memutuskan untuk langkah selanjutnya. Arini tahu ia harus bertahan, tapi ia juga sadar bahwa batas kesabarannya sedang diuji dengan keras. Malam itu, beberapa hari kemudian,
Suasana di rumah kembali berubah menjadi hiruk-pikuk. Damar kembali mengundang teman-temannya untuk berpesta. Musik berdenum keras dari speaker di ruang tengah. Suara botol beradu terdengar jelas, disertai tawa keras dan juga percakapan tak jelas dari 9 orang yang sudah mulai kehilangan kendali. Mereka duduk berserakan di sofa, lantai dan bahkan beberapa di dekat meja makan. Hari ini yang berada di dapur pun mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Ia diminta Damar untuk menyiapkan makanan dan juga minuman, termasuk beberapa camilan dan juga air dingin, untuk menemani pesta mereka. Meski hatinya berat, ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. "Rin, jangan lama-lama. Gua sudah lapar ini. Cepat!" Suara Damar terdengar dari ruang tengah, keras dan juga memerintah. Iya mas, sebentar lagi," jawab Arini sambil menahan kesal. Ia mengambil piring dari rak, menata makanan yang tersedia, dan meletakkannya di atas nampan. Ketika Arini membawa nampan ke ruang tengah, ia merasa semua mata teman-teman Damar tertuju kepadanya. Tatapan mereka membuatnya tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum miring, dengan pandangan yang jelas-jelas mengganggunya. Ia pun cepat-cepat meletakkan nampan di meja dan bergegas kembali ke dapur untuk menghindari mereka. Namun tak lama setelah itu, dua dari mereka pun menyusul Arini ke dapur. Salah satu dari mereka yaitu seorang pria berbadan tinggi, dengan rambut yang sudah acak-acakan, bersandar di pintu dapur sambil membawa botol minuman mabuk di tangannya. Cantik. Damar lagi sibuk ya?" katanya sambil tersenyum lebar. Dengan nada bicaranya sudah mulai melecehkan. Dia yang mabuk sudah tidak karuan pun bicara seadanya. Arini melirik pria itu sekilas, kemudian kembali fokus pada tugasnya. "Iya mas, saya lagi nyiapin minuman," jawabnya singkat, berusaha tidak memancing percakapan lebih jauh. Pria itu tertawa kecil. "Emangnya kamu kerja di sini nggak capek? Kan sendirian ya kan? Kalau capek, bilang saja sama AA. Pasti AA dan kita-kita akan bantu," katanya sambil melangkah lebih dekat. Hari ini mulai merasa takut, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Gak apa-apa kok mas, saya bisa sendiri," jawabnya cepat menundukkan kepala sambil menutup hidungnya karena mencium bau alkohol dan minuman-minuman keras yang tercium dari mulut-mulut mereka. Sementara itu, teman Vira tersebut pun seorang pemuda berkulit gelap dengan tubuh agak kekar. Dia mendekat dan juga ikut berbicara. "Cantik, tapi kerja sendirian gini kan berat. Kalau kamu ngobrol-ngobrol sama kita di ruang tamu, jangan sungkan ya. Ayo, tuangkan minuman buat kita," katanya dengan nada bercanda dan juga penuh menyelecehkan. Tetapi pandangannya jelas tidak bersahabat. Arini merasakan tubuhnya semakin tegang. Ia mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mengatur gelas-gelas di atas nampan. Tetapi mereka tidak beranjak. Pria yang tadi bersandar di pintu kini berdiri di sebelahnya, terlalu dekat hingga membuatnya semakin waspada. "Kamu ini cantik banget ya. Damar ini kenapa nggak bilang sih kalau ART di rumah ini cantik ini? Lagian kan aku juga sudah lama nggak punya pacar." Hahaha. Ucapan itu disaut oleh tawa teman-temannya yang lain. Arini tersentak, ia menahan diri agar tidak melawan. Tetapi tangannya gemetar. Ketika pria itu mencoba menyentuh bahunya, ia pun mundur selangkah. "Maaf mas, saya harus bekerja. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja ke Mas Damar. Jangan berani-berani ya menyentuhku," ucapnya tegas meski suaranya sedikit bergetar. Pria itu tersenyum sinis, lalu menatap temannya. Galak juga nih perempuan. "Gak apa-apa, nanti dia juga pasti luluh," katanya sambil tertawa kecil.
Mereka akhirnya meninggalkan dapur. Tetapi Arini tahu bahwa situasi ini belum selesai. Setelah mereka pergi, ia pun langsung menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Perasaan takut dan juga marah bercampur menjadi satu. Ia ingin segera meninggalkan rumah ini, tetapi ia tahu bahwa ia belum punya pilihan lain. Saat ia kembali membawa minuman ke ruang tengah, suasana semakin kacau saat itu. Damar dan juga teman-temannya sudah terlihat sangat mabuk. Botol-botol berserakan di lantai. Makanan tercecer di meja dan mereka semua tertawa keras, tanpa kendali. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menyalakan rokok di dalam rumah, membuat ruangan penuh dengan bau asap. Arini menaruh nampan minuman di atas meja dengan cepat. Tetapi pria itu memegangnya lebih erat. "Mas, tolong ya mas, saya harus kerja. Jangan ganggu saya." "Sudahlah Rin, santai saja. Mereka cuma mau bersenang-senang kok. Gak usah tegang, relax," ucap Damar yang melihat kejadian itu. Arini memandang Damar dengan mata berkaca-kaca. Ia berharap ia akan menghentikan temannya, tetapi Damar hanya tersenyum sinis, seolah-olah menikmati situasi tersebut. Arini akhirnya berhasil melepaskan lengannya dan buru-buru kembali ke dapur, meninggalkan suara tawa yang semakin keras di belakangnya. Di dapur Arini mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa muak dan juga terhina, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka. Dengan tangan gemetar ia merapikan dapur dan membersihkan piring-piring yang kotor. Air mata pun mulai mengalir tanpa biasa ia tahan. Sementara di ruang tengah, teman-teman Damar terus membicarakan Arini. "Dia tuh kayaknya polos banget ya. Lihat aja, kita godain dikit langsung takut. Tapi nanti gue akan godain lagi ke dapur." Malam itu pun terasa sangat panjang bagi Arini. Ia tidak berani keluar dari dapur, sampai suara tawa mereka pun mulai mereda dan satu persatu. Teman Damar saat itu tertidur di ruang tengah. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun mencoba kembali ke kamarnya, menutup pintu dan juga menguncinya rapat-rapat. Singkatnya malam itu setelah membersihkan dapur dan juga membereskan kacauan yang ditinggalkan oleh Damar dan juga teman-temannya, Arini yang memang sudah mencoba mengunci diri di kamar untuk menenangkan diri. Ia duduk di atas tempat tidur sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar akibat kejadian tadi. Ia merasa seperti tahanan di rumah itu, tidak memiliki kebebasan, bahkan untuk sekedar merasa aman. Namun saat malam semakin larut, ketukan keras di pintu kamarnya membuatnya tersentak. Itu adalah suara Damar yang terdengar dari luar pintu. "Rin, keluar. Gue butuh bantuan lu sekarang. Gue lapar," teriak Damar dengan nada memaksa. Arini mematung di tempat, ia tidak ingin keluar, terutama setelah apa yang terjadi sebelumnya. Tapi ketukan itu semakin keras dan Damar terus memanggil namanya. "Cepat, gue gak mau nunggu lama. Cepetan keluar, atau gue dobrak pintunya," ancamnya. Dengan berat hati dan nafas bergetar, Arini bangkit dari tempat tidurnya. Ia membuka pintu sedikit hanya untuk melihat Damar berdiri di sana, dengan wajah yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Aroma alkohol dari tubuhnya sangat menyengat. "Ada apa ya mas?" "Lo ikut gue ke dapur sekarang. Gue lapar," jawab Damar dengan dingin, tidak memberi ruang untuk perdebatan. Arini ingin menolak, tetapi ia tahu bahwa Damar tidak akan menerima alasan apapun darinya. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Damar menuju dapur. Ketika tiba di sana, ia dikejutkan oleh pemandangan yang membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Teman-teman Damar, 8 orang yang tadi berpesta, kini sudah berdiri mengelilingi dapur dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Mereka semua tampak mabuk berat. Beberapa masih memegang botol minuman di tangan. Arini pun langsung merasakan ada sesuatu yang salah saat itu. Ia mundur selangkah, tetapi langkahnya terhenti ketika Damar tiba-tiba berdiri di belakangnya,
menghalangi jalan keluar. Loh, kenapa Rin? Lo takut? Mas, saya mau balik ke kamar aja mas. Kalau nggak ada apa-apa. Saya pamit dulu, kata Arini dengan suara gemetar. Namun Damar hanya tertawa kecil saat itu. Balik ke kamar? Gak segampang itu ya. Teman-teman gue mau lo puasin mereka. Lo tahu kan, mereka semua suka sama lo. Jadi sekarang lo harus ngelayanin mereka, katanya dengan nada dingin yang buat tubuh Arini terasa kaku. Arini memandang mereka dengan tatapan ketakutan. Salah satu dari teman Damar mendekatinya dengan senyum licik. Iya cantik, jangan takut. Kita cuma mau senang-senang kok. Lagian, tubuhmu yang cantik ini, kasihan kalau nggak dicicipi, katanya. Tetapi tangannya pun mulai mencoba meraih tangan Arini dan meraba-raba tubuh Arini. Arini langsung mundur saat itu, tetapi langkahnya berhenti ketika ia terbentur meja dapur. Mas, tolong jangan begini ya mas. Saya cuma kerja di sini. Jangan berani-berani mengganggu saya, apalagi menyentuh saya, pintanya dengan nada hampir menangis. Damar dan teman-temannya tidak peduli saat itu. Mereka pun mulai mengepungnya, menutup semua jalan keluar. Arini mencoba melawan, mendorong tangan yang mencoba menyentuhnya. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Arini pun saat itu dipegangi. Arini saat itu digilir dengan mengerikan. Dalam kocaan itu, Arini hanya bisa berteriak dan terdiam, mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun dia yang tak kuasa, dengan dipegangi oleh banyaknya orang itu, dia pun hanya bisa pasrah. Hingga saat itu Arini yang mencoba memberontak. Dentuman keras pun terdengar ketika kepalanya mengenai meja. Saat itu, dunia terasa berputar sejenak dan pandangannya mulai kabur. Tetapi sebelum ia sempat mengumpulkan kuatannya untuk bangkit, ia merasakan sesuatu yang tajam menusuk perutnya. Ia tertegun, pandangannya turun ke bawah, melihat darah mulai mengalir dari tubuhnya. Arini terjatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas. Ditambah, saat itu, kemaluannya pun mengeluarkan darah akibat dia digilir dengan paksa oleh 8 pria. Teriakannya tertahan dengan nafasnya mulai tersendat-sendat. Ia memegang perutnya mencoba menghentikan darah yang terus mengalir, tetapi usahanya sia-sia. Damar berdiri di depannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pisau dapur masih ada di tangannya berlumuran darah. Teman-teman yang semula bersikap santai, kini pun tampak panik. Mereka saling berpandangan tidak tahu harus berbuat apa. Mas, kenapa kau tega? Arini sudah terbaring di lantai dapur yang dingin. Tubuhnya semakin lemah dan kesadarannya pun perlahan mulai menghilang. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, pikiran Arini dipenuhi dengan wajah bapaknya di desa, juga Jeffrey yang selalu memberinya semangat. Air mata terakhirnya mengalir, membawa semua rasa sakit dan juga penyesalan yang tidak pernah ia ungkapkan. Dapur pun menjadi sunyi saat itu. Hanya ada suara nafas berat dari teman-teman Damar yang masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka semua berdiri terpaku tidak tahu harus berbuat apa. Udah, bawa mayatnya keluar. Kita harus singkirin dia sebelum pergi. Sebelum pagi, cepat, perintah Damar dengan nada tegas. Meskipun terlihat jelas bahwa ia mulai panik, namun teman-temannya tidak langsung bergerak. Beberapa dari mereka pun ada yang menolak untuk terlibat lebih jauh. Namun saat itu, Damar berdiri di dapur, memandang tubuh Arini yang tergeletak tak bernyawa di lantai. Malam yang awalnya dipenuhi pesta dan juga tawa, berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Ia tahu tidak ada jalan kembali dari apa yang sudah ia lakukan. Namun seperti biasa, Damar hanya menekan emosinya, mencoba berpikir dengan tenang. Cepat, kita harus kuburin ini semua sebelum nenek gue pulang. Sementara saat itu, teman-temannya pun mau tak mau mereka semua mengubur jasad dari Arini.
Ada juga mereka yang ditugaskan untuk membersihkan sisa-sisa darah yang ada di dapur. Sementara itu di luar rumah, teman-temannya mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Karena mereka takut terlibat dalam masalah besar yang baru saja terjadi. Malam itu pun, dosa Damar menjadi bayang-bayang gelap yang akan menghantui rumah itu selamanya. Hingga singkatnya keesokan paginya, saat neneknya sudah pulang dari klub malam, mereka menanyakan Arini kepada Damar. Namun Damar bilang Arini sudah pulang kampung. Dia pergi kabur karena semalam dia sudah tidak kuat menghadapi teman-temannya yang pesta di rumah ini. Itulah alasan yang diberikan oleh Damar. Hingga saat itu pun, nenek dari Damar pun hanya percaya saja. Dan benar saja. Ternyata itulah alasan di balik tidak kuatnya beberapa ART yang ada di rumah itu, karena kelakuan Damar dan juga teman-temannya yang mengerikan. Cerita pun tamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.